Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pentingnya pasien datang atau kontrol sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Beberapa saat yang lalu saya pernah membuat video tutorial perawatan luka modern tentang pentingnya ganti balutan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadwal di situ saya membicarakan variabel hari. Misalkan Anda perawatan luka modern, terus kedatangan berikutnya yaitu hari Rabu atau hari Kamis ya, seperti itulah itu harinya. Nah, dalam video kali ini saya akan membicarakan lebih spesifik tentang jam kedatangannya. Jadi tidak hanya harinya saja yang ditentukan, tetapi juga datangnya jam berapa. Nah, ini penting. Nah, manajemen waktu seperti ini tentunya hanya dibutuhkan untuk klinik-klinik yang memang perlu pengaturan seperti itu karena keterbatasan resources atau keterbatasan sumber daya. Lain halnya tempat pelayanan kesehatan atau klinik-klinik yang misalkan resourcesnya berlimpah, waktu pelayanannya misalkan 24 jam. Terus perawatannya juga banyak, tenaga perawatnya, praktisinya juga banyak. Lalu tempat perawatannya, room-roomnya itu banyak lah. Itu tentunya mungkin tidak mengalami kendala-kendala. Pasien mau datang jam berapapun siap untuk melayani. Pasien datang jam berapapun langsung bisa dilayani tanpa antrian-antrian, ya kan? Terus juga mendapatkan tempat duduk, ruang tunggu dan sebagainya karena tidak ada kepadatan, tidak ada crowded, tidak ada jam-jam yang sangat sibuk seperti itu. Lain halnya kalau misalnya kayak klinik Monas. Klinik Monas banyak keterbatasannya, keterbatasan jam pelayanan. Jam pelayanan untuk perawatan luka modern dari setengah 4 sampai jam setengah 9 malam saja, hanya 5 jam. Terus keterbatasan tenaga juga, di klinik Monas hanya ada 3 perawat. Terus keterbatasan room atau ruang perawatannya juga, di klinik Monas hanya ada 2 untuk luka, 1 room untuk pasien umum dan BPJS. Lah tentunya keterbatasan ini harus disikapi, yaitu dengan manajemen atau tata kelola jam kunjungan pasien. Nah, jam kunjungan pasien ini juga dibuat atas dasar kesepakatan antara si pasien dengan perawat. Misalkan kemarin perawatan luka yang terakhir setelah selesai kita sodori, kita tawari, Pak, Bapak itu nanti kedatangan berikutnya adalah hari Rabu misalkan. Nah, Bapak hari Rabu ini mau datang jam berapa lah. Jadi ada kesepakatan, jadi tidak ditentukan oleh satu pihak saja. Karena pasien juga mempertimbangkan resourcesnya dia, sumber daya dia sanggupnya datangnya jam berapa. Kan ada pasien yang misalkan siap datang habis maghrib. Misalkan yang antar saya bisanya habis maghrib doang, jadi saya nggak bisa datang habis asar gitu. Atau kebalikannya, saya hanya bisa datang habis asar karena kalau saya kesini pasti butuh minjem mobil tetangga dan mobil tetangga itu ready-nya habis asar, habis maghrib nggak bisa, seperti itu. Jadi dikembalikan ke pasiennya untuk sanggup datangnya jam berapa. Oke, misalkan jam 5 sore, deal jam 5 sore. Ini juga untuk melatih komitmen dari pasien. Jadi tidak hanya perawatnya saja yang komitmen, tapi si pasien sudah menentukan jam berapa, ya berarti Anda harus tanggung jawab datang jam segitu. Kalau misalkan molor, nah dan di situ sudah ada jadwalnya orang lain, ya berarti Anda harus menunggu sampai jadwal ini benar-benar sudah tuntas, selesai, pasien ini dilayani, barulah Anda bisa masuk. Itu pun kalau ada jeda waktu yang kosong ya, seperti itu. Jadi pasien juga harus tanggung jawab terhadap jam yang sudah dia tentukan. Seperti itu, jadi bisa tertib ya. Nah, ini juga ada kelebihan dan manfaat bagi pasien maupun juga bagi perawatnya gitu. Bagi pasien kelebihannya, kalau kita misalkan menjadwal seperti itu, pasien itu bisa memprediksi. Misalkan saya mau datang jam 5 sore, nah berarti dia bisa memperkirakan nih, oh saya siap-siapnya jam sekian. Lalu cabut dari rumah jam berapa, perjalanan berapa menit misalkan. Lalu sampai ke klinik berarti jam berapa. Setelah itu berarti kelebihannya adalah dia tidak menunggu terlalu lama. Kalau tidak dijadwalkan seperti itu, random Anda pokoknya datang sesuka-sukanya hati datang, tidak tahu kondisi kliniknya seperti apa, ramai atau tidak. Nah, Anda akan menjadi rugi kalau misalkan ternyata di situ lagi jam-jam sibuk, ternyata lagi crowded, lagi padat. Akhirnya apa? Anda antriannya harus nunggu terlalu lama. Anda nggak bisa duduk di ruang tunggu karena ruang tunggunya full. Anda sebagai pasien harus nunggu di mobil seperti ini misalkan. Terus keluarga pasien juga nggak bisa nunggu di ruang tunggu, mungkin harus duduk di teras dan sebagainya. Itu kan Anda rugi sendiri kalau tidak dijadwal seperti itu. Nah, terus kedatangan juga itu harusnya datang 30 menit sebelum jam yang telah ditentukan. Itu ada keuntungannya juga. Kalau ada spare waktu 30 menit, Anda bisa memperkirakan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalkan nih, Anda udah datang sabut dari rumah ya. Nah, terus tiba-tiba ada yang ketinggalan, uangnya ketinggalan, nah harus pulang lagi. Misalkan sudah datang terus buku lukanya ketinggalan, balik lagi. Misalkan sudah di jalan ternyata ada hambatan-hambatan, ternyata ada kemacetan, ada pawai dan sebagainya. Lah itu ada spare 30 menit itu untuk itu. Terus kalau ada spare 30 menit, misalkan Anda jadwalnya jam 5 tetapi Anda harus datang ke klinik misalkan jam setengah 5, itu ada keuntungannya juga. Bisa misalkan ya suatu saat terjadi ternyata pasien yang termin sebelum Anda itu ternyata sudah selesai cepat, misalkan 30 menit doang selesai. Lah itu ada kamar kosong, Anda bisa masuk duluan meskipun belum jam 5
seperti itu. Karena kan perawatan luka tidak bisa kita pastikan 45 menit. Memang asumsi saya perhitungannya setiap pasien perawatan luka itu kurang lebihnya 45, tapi itu kan kurang lebih, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Dan itu kan tergantung kondisi lukanya seperti apa. Ada luka yang lebar, yang eksudanya banyak, yang infeksiusnya tinggi, itu mungkin membutuhkan waktu lebih dari 45 menit. Ada luka-luka yang kecil, yang eksudanya juga sudah sedikit, tahap inflamasi juga sudah turun, sudah mereda, itu mungkin 30 menit perawatan luka juga sudah selesai. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu artinya bisa fleksibilitas terjadi. Kalau misalkan, oh kamar udah kosong, Anda bisa masuk meskipun Anda belum jam 5, misalkan Anda kan janjinya jam 5. Itu keuntungan kalau Anda datang 30 menit lebih dini seperti itu. Nah, pengaturan jadwal seperti ini juga bermanfaat bagi pelayanan kesehatannya, bagi tempat pelayanan kesehatannya, bagi perawatnya. Si perawat itu tidak terlalu capek karena pasien tidak ngumpul pada jam-jam tertentu. Misalkan kalau di Tegal itu kan orang berobat umumnya habis asar dan habis maghrib, ya kan? Nah, menjelang maghrib, habis maghrib di situ pasien banyak. Akhirnya apa biasanya? Pasien kayak perawatnya gugup, aduh ini antrian sudah panjang, kasihan ada yang tidak bisa duduk di ruang tunggu sehingga harus menyediakan kursi tambahan. Nah, kondisi seperti itu kredit kan akhirnya jadi gugup, tidak sempat istirahat, tidak sempat makan sore misalkan, tidak sempat makan kudapan, snack, tidak sempat, atau bahkan sholatnya harus terburu-buru dan sebagainya demi pelayanan yang baik kepada pasien. Nah, itu kan juga kekurangan, itu juga sesuatu yang merugikan perawat itu sendiri. Nah, dengan pengaturan jadwal jam kunjung pasien, ini perawat juga bisa memanage energinya. Misalkan, karena pasien sudah dibagi, misalkan jam kedatangan jam setengah 4, terus ada terus jaraknya 45 menit antar termin seperti itu, si perawat itu nggak, energinya tercurah pada jam-jam tertentu sehingga dia sampai kecapean seperti itu. Jadi kalau memberikan pelayanan lalu bisa istirahat, bisa minum, bisa makan snack dan sebagainya, kan energinya bisa di-maintain dengan baik seperti itu. Terus kalau misalkan tidak terjadwal jam kunjungan pasien, itu pasien bisa datang malah sebelum klinik buka. Ya, kadang-kadang seperti itu. Klinik belum buka, pasiennya 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah datang. Itu kan juga sebuah kerugian bagi pasiennya juga, bagi kliniknya juga, kesannya seperti itu. Wah, kok pasiennya sampai nunggu ya. Nah, seolah-olah seperti itu, padahal memang jam bukanya jam setengah 4, tetapi pasien sudah dari jam 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah nunggu di teras, duduknya di teras. Itu kan akan membuat sebuah presiden atau image yang buruk bagi klinik tersebut. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan manajemen jadwal dari jam kunjung seperti itu, juga bisa-bisa pasien datang mepet di jam pulang. Misalkan kayak klinik Monas misalkan kan jam tutupnya jam 20.30, jam setengah 9 malam, tetapi bisa jadi ada pasien yang datang jam 8 gitu loh, padahal 30 menit lagi sudah mau tutup. Nah, akhirnya apa? Itu rugi kedua-duanya. Dari pasiennya yang standarnya harusnya dilakukan perawatan luka sampai dengan 45 menit, tapi dia hanya mendapatkan pelayanan 30 menit. Akhirnya apa? Karena waktunya mepet. Ya mungkin pelayanan bisa tidak optimal. Ada beberapa pelayanan yang harus dikurangi, misalkan infrarednya dikurangi, misalkan ozonnya dikurangi, terapi-terapi tertentu dikurangi, tindakannya dikurangi dan sebagainya. Akhirnya pelayanannya tidak optimal. Kalau si perawatnya bersikeras, ya udah ini saya harus memberikan pelayanan 45 menit, akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi perawatnya. Seharusnya dia pulang jam 20.30, tapi dia harus pulang jam 20.45, itu kan? Nah, akhirnya ada yang dirugikan, salah satu seperti itu. Coba kalau misalkan di jadwal, pasiennya juga datang sesuai dengan jadwal yang dia buat, akhirnya pelayanan bisa rapi, pelayanan bisa optimal, semuanya juga bisa enak gitu loh bagi pasien maupun bagi si perawatnya. Begitu ya guys, jadi saya harapkan untuk terutama pasien-pasien klinik Monas ini juga bisa datang sesuai dengan waktu yang sudah Anda tulis, sudah Anda janjikan 30 menit sebelumnya. Jadi semuanya enak, Anda juga bisa datang dengan santai, tidak buru-buru, antrian juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Karena itu juga kondisi-kondisi yang tidak diinginkan juga masih saja ada terjadi. Misalkan sudah jam sekian dijadwalkan, ternyata ada pasien baru. Nah, pasien baru ini mau ditempatkan di mana? Itu kan perlu manajemen juga, ya kan? Atau ada misalkan pasien yang harusnya datang kemarin kok datangnya hari ini, lah itu kan yang bikin kacau jadwal. Atau ada pasien yang harusnya datangnya besok kok datangnya hari ini, lah itu kondisi-kondisi seperti ini yang membutuhkan fleksibilitas dan benar-benar diatur pengaturan jadwal atau tata kelola jadwal kunjungan pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.